penanggulangan jalan lintas timur. Pada teman-teman semua kami sampaikan terhitung hari ini pemerintah bersama Polri TNI sepakat bahwa untuk jalan lintas timur itu kendaraan kecil dilarang terhitung dari komprehensi pers yang kita keluarkan ini. Artinya yang boleh lewat cuma kendaraan besar dan sedang. Untuk kendaraan sepeda motor, pemerintah lagi mempersiapkan, kita lagi coba itu menggunakan jalur sungai, menggunakan kendaraan sungai. Pemerintah akan siapkan kendaraan sejenis kapal atau lebih dikenal cai di sini, itu dengan 5 unit yang kapasitasnya rata-rata 10 sampai 15 motor per unit, dan itu disiapkan gratis baik seluruh masyarakat maupun pelajar, dan disiapkan juga kendaraan khusus speed untuk pasien-pasien yang emergensi darurat, dan untuk ambulan kita siapkan juga trado untuk mengangkut khusus ambulan. Jadi mulai terhitung hari ini kita akan uji coba untuk kendaraan bermotor roda 2 itu akan menggunakan jalur sungai dengan menggunakan kapal yang disiapkan gratis oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan. Dan kami juga tadi sudah membahas bahwa kita menyiapkan 2 posko. Di setiap posko itu bagi masyarakat yang melintas yang butuh obat dan berobat itu disiapkan gratis, dan di posko itu juga akan disiapkan juga posko-posko kecil. Artinya kita tempatkan tim kita dari Polri, unsur Polri dan TNI dan pemerintah, ada 20 posko dimulai dari titik setelah Polres sampai ke titik Kemang. Jadi ada 20 titik yang akan diisi oleh tim Satgas kita yang terdiri dari 3 unsur tadi, yang gunanya adalah untuk meminimalisir kemacetan dan bisa mengurai kemacetan, dan diharapkan kepada masyarakat untuk tidak perlu menerobos jalur yang sudah ada, karena menerobos bukan berarti Anda akan semakin cepat, justru menerobos akan memperlambat perjalanan kita semua. Jadi kepada teman-teman para masyarakat yang melintasi jalur lintas timur untuk bisa disiplin, tak perlu terobos-menerobos, karena ini akan diatur oleh tim kita. Ada 20 titik dan melibatkan 60 orang satu shift. Dari satu shift 60 orang, ada 3 shift yang kita siapkan untuk di lintas timur. Dan posisi hari ini kami sampaikan juga dengan teman-teman media, titik terdalam di lintas timur itu dia ada di kilometer 83, kedalaman sampai hari ini di 80 cm. Di posisinya di 80 cm, maka sudah tidak aman lagi dilewati oleh mobil kecil. Mobil kecil seperti misalnya mobil-mobil Avanza, Agia, bahkan mungkin Innova juga, mobil-mobil yang kecil itu tidak aman lagi. Mobil sedang yang mungkin aman dilewati seperti Fortuner, Pajero itu masih aman, tapi kita akan lihat sampai besok. Kalau kendaraan masih ini mungkin bisa jadi juga akan dilarang. Jadi mobil truk besar itu masih aman untuk dilewati. Dan kami terus akan update nanti data-datanya kepada teman-teman, karena di teman media bisa mendapatkan data-data update-nya di posko ini, baik penanggulangan maupun data-data warga yang terdampak dan posko-posko yang disiapkan oleh pemerintah bekerjasama dengan Polri dan TNI. Saya pikir itu. Terima kasih semuanya teman-teman. Pak Kapolres mungkin ada tambahan. Terima kasih Pak Bupati, Pak Bahu, Pak Sekda, dan kami dari Polres Pelalawan tentunya mendukung penuh apa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan, mulai dari awal bencana banjir. Kami dari Polres Pelalawan sudah melakukan upaya-upaya di tengah masyarakat, dan sampai saat ini tadi bersama Pak Bupati ada beberapa kecamatan, beberapa desa
dan juga salah satu fokus kami mengurai kemacetan di lintas timur yang mana sudah kita tahu bersama berdampak banjir. Untuk itu kami sampaikan kepada pengguna jalan, tadi disampaikan bahwa ada beberapa titik kedalaman air dari kilometer 74 sampai ke 83 yang bervariasi, mulai ada yang 30 cm, 50 cm sampai yang terdalam 80 cm. Tentunya kami saat ini kami memperlakukan buka tutup. Kenapa? Karena yang pertama ada titik tertentu tidak bisa dilalui dua arah. Yang kedua, dari beberapa hari sampai saat ini terjadi ada kendaraan yang terperosok, ada kendaraan yang mogok. Nah, ini yang menyebabkan juga tidak bisa dibuat dua arah. Nah, itu kami menghimbau pada pengguna jalan mungkin bisa mencari alternatif lain untuk sesuai dengan tujuan pengguna jalannya. Nah, kemudian yang kedua tentunya patuhi petunjuk ataupun arahan petugas di lapangan, menghindari untuk membuat jalur sendiri yang tentunya mengakibatkan kemacetan total. Itu kami menghimbau pengguna jalan untuk taati peraturan atau petunjuk dari petugas. Nah, kemudian tadi disampaikan Pak Bupati dari pemerintah daerah, kepolisian, TNI, kita ada beberapa pos-pos titik yang kami tempatkan personil dari masing-masing instansi. Kami kepolisian ada 20, dari TNI 20, dari PMD 20, 60 orang semuanya, ada 3 shift, menjadi 3 shift, yang mana satu shift jadi ada 8 jam, dan petugas yang ada di lapangan siap selama 1 kali 24 jam untuk melayani masyarakat. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita berdoa air yang menggenang atau banjir cepat surut. Terima kasih. Baik, teman-teman. Saya tambahkan lagi, saya tegaskan untuk trado ambulan itu semuanya gratis disiapkan oleh pemerintah. Dan terakhir mungkin dalam waktu dekat kita juga lagi memantau kondisi pasar, walaupun alhamdulillah inflasi pelalawan yang paling rendah di Provinsi Riau. Tapi kita lagi melihat kalau dampak banjir di lintas timur ini yang berdampak terhadap arus barang dan orang ini, maka pemerintah akan melakukan pasar murah di beberapa titik yang akan disiapkan oleh pemerintah. Nanti datanya akan kita sampaikan kembali di kawan-kawan media. Saya pikir itu, terima kasih semuanya. Nanti teman-teman boleh mengikut, nanti kita mau melihat. Pak Bupati, kira-kira bisa nggak diprediksi kapan berakhirnya nih? Ada nggak data kita? Ada kabar baik hari ini bahwa ketinggian di PLTH turun dari 140 turun ke 1 meter. Ya, mudah-mudahan ke depan bisa semakin turun. Ya, tentu kita tidak bisa prediksi karena ini cuaca. Tentu ini kuasa ilahi, tidak bisa lagi di luar prediksi kita. Apalagi kita juga memprediksi 1, 2, 3 hari. Kalau sekarang pasang mati, kemungkinan pasang 1, 2, 3 hari akan kembali ini besar, jadi kemungkinan akan bisa jadi akan naik. Apalagi kita juga lagi menghitung kalaupun kita, karena di posisi di hulu baik di Kampar maupun sampai ke Sumbar itu cuacanya masih belum meyakinkan kita. Kalau di Kampar juga belum surut, tentu surutnya pasti akhirnya akan ke sini juga. Jadi kemungkinan kita masih memprediksi mungkin ya mudah-mudahan cepat lah. Saya nggak mau prediksi yang kalau menyangkut ini, kita doanya kan banjirnya cepat surut, udah itu aja request kita. Izin Pak Bupati, kepada Allah ya. Baik. dengan kondisi sekarang sudah ada penetapan status untuk Kabupaten Pelalawan sendiri? Kalau penetapan status kita sudah tetapkan, sudah penetapan status siaga. Tapi untuk darurat kita belum bisa, karena memang ada standar-standar untuk menetapkan darurat itu. Jadi tidak bisa, walaupun memang di lintas timurnya sudah sangat darurat, Tapi ini karena dia menyangkut, kalau banjirnya berbeda lagi, karena jalur
perhubungan ini kan berbeda lagi. Jadi kalau secara aturan kita belum bisa menetapkan. Ya Pak Sekda, jadi belum bisa menetapkan. Yang lain ada lagi pertanyaan? Pak Bupati, upaya-upaya dari pemerintah sendiri untuk mengantisipasi korban-korban banjir ini. Habis itu untuk jalan yang terendam di desa Kemang itu apa yang kita lakukan gitu? Karena kan ada masyarakat berat dengan pungutan 100.000. Ya, maka kalau yang pungutan 100.000 tadi kita siapkan alternatifnya dengan angkutan sungai. Angkutan sungai ini ada 3 keuntungan yang didapat oleh masyarakat. Satu bahwa diperkirakan 1 jam waktu mereka ngantri lebih mereka menikmati perjalanan itu lebih pendek. Kalau ikut dengan jalur lintas timur sekarang sudah 3 jam sampai 4 jam antrinya. Kalau mulai jalur sungai itu diperkirakan paling 1 jam sampai 1,5 jam. Dan yang kedua, keuntungan kita adalah kita bisa mengurai kemacetan di lintas timur. Yang ketiga, masyarakat bisa menikmati itu dengan gratis. Itu dia. Jadi ada 3 keuntungan yang kita dapat. Satu, bahwa jamnya lebih pendek, artinya antriannya tidak perlu 3-4 jam. Mereka naik truk juga itu menghabiskan waktu 3-4 jam. Maka kita alihkan lewat sungai. Ini lagi uji coba hari ini. Sekarang ada berapa pasien? Ada 2 pasien yang mau melahirkan dan lagi kritis yang dibawa menggunakan Pucai. Dari nanti kita akan sama-sama melihat itu. Pelabuhan masuk di mana? Kalau di Kerinci, ini lagi harus disampaikan juga kan? Pastikan, tapi kemungkinan di Jembatan Kembar. Oh, di Batu Kembar. Kalau di Kemang. Kemang, keluarnya di mana? Titiknya, mungkin titik, saya ya. kasih tahu pun kawan-kawan tidak tahu titiknya. Oke. Berapa unit yang kita siapkan dulu? Untuk 5 unit yang kita siapkan. Oh ya. 5 unit dengan kapasitas 10 sampai 15 orang. 15 motor. Oke? Siap. Oke.